Halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pelaksanaan program pemberian gizi bagi anak sesuai standar operasional yang jelas guna memastikan setiap anak mendapat asupan gizi layak melalui kolaborasi antar lembaga secara terpadu. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan pentingnya memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang layak melalui pelayanan yang dijalankan dengan standar operasional jelas. Cucun bersama Menko PM Muhaimin Iskandar melakukan peninjauan langsung sentra pelayanan pemberian gizi di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, guna memantau pelaksanaan program dan memastikan implementasinya berjalan sesuai regulasi. Dalam kunjungan ini, Cucun menekankan bahwa terbitnya Perpres terbaru membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya Badan Gizi Nasional, tetapi juga Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah terlibat aktif. Sertifikat layak sehat nantinya akan menjadi acuan evaluasi yang diterapkan oleh dinas-dinas kesehatan di daerah. Nah, setelah keluar Perpres yang kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Presiden, ada regulasi kolaborasi antara leading sektor, bukan hanya BGN, ada Kementerian Kesehatan, ada juga pemerintah daerah. Nanti SLAS ini yang melakukan evaluasi di bawah dari dinas-dinas kesehatan itu pemerintah daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa SPPG merupakan program strategis dengan tanggung jawab besar, sehingga koordinasi yang baik antara kementerian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan gizi di seluruh wilayah. Penyelewengan itulah yang harus dikontrol. Kepala SPPG, kepala dapur harus benar-benar disiplin, harus keras, tegas, ambil alih tanggung jawab, tidak mau kompromi, karena di situ disiplin. Dari Tapanuli Tengah, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI dukung peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka menjaga keamanan nasional dan juga kedaulatan negara serta mendukung program-program pemerintah. Komisi 1 DPR RI terus mengawal upaya peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Safikarno menilai kinerja TNI cukup baik dalam menjaga keamanan nasional sekaligus mendukung kesuksesan program pemerintah. Dev mengapresiasi respon cepat TNI dalam menangani berbagai permasalahan keamanan dan menegaskan pentingnya peran mereka dalam menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit, terutama mereka yang menjalankan tugas dengan resiko tinggi. Dalam kunjungan kerjanya, Dev menekankan urgensi penambahan anggaran TNI untuk memperbarui sarana dan prasarana pendukung. Modernisasi alat diyakini dapat memudahkan prajurit dalam menjalankan tugas, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat pertahanan nasional. Tetap bisa menuntaskan semua misi-misi yang diberikan, baik itu misi untuk pengamanan, misi untuk pendeteksian, dan juga seluruh fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada Kodam untuk menuntaskan program-program pemerintah khususnya yang termaktub dalam Asta Cita. Untuk itu kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga kita melihat beberapa hal yang perlu ditingkatkan baik dari sisi anggaran, sisi jumlah personil. Selain itu, Komisi 1 DPR RI mendorong program-program yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi prajurit dan keluarganya, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, asuransi, dan dukungan sosial. Dev menegaskan, kesejahteraan prajurit merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dari Surabaya, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen meningkatkan kinerja penyerapan anggaran melalui evaluasi dan juga percepatan pelaksanaan kegiatan, serta mendorong koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif dan juga transparan. Serapan anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI hingga triwulan ketiga tahun ini dinilai belum maksimal mencapai sekitar 52%. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa kondisi ini bukan karena lemahnya kinerja biro,
melainkan akibat keputusan politik Dewan, termasuk moratorium perjalanan luar negeri dan pembatalan sejumlah kegiatan. Meski begitu, DPR RI tetap meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kinerja pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Sekjen DPR RI melalui Biro Keuangan secara rutin melakukan evaluasi dan sosialisasi pelaksanaan anggaran di tiap unit kerja agar sesuai dengan aturan. Indra menyebut, ke depan Sekjen DPR RI akan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi anggaran menjelang akhir tahun, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kondisi aktual serapan anggaran. Sekarang keputusan politik itu juga berdampak bagi realisasi kita gitu. Tapi nanti ini juga akan kami bicarakan dengan Dirjen Perbendaharaan karena ini adalah situasi ini bukan karena ketidakmampuan serapan, tapi ini lebih kepada keputusan politik Dewan untuk menyesuaikan dengan keputusan-keputusan bersama gitu ya. Meskipun realisasi anggaran triwulan ketiga belum maksimal, penilaian positif dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Sekjen DPR RI termasuk salah satu lembaga dengan pengelolaan anggaran terbaik keempat di kategori pagu besar. Andini dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bergerak cepat menuntaskan revisi Undang-Undang ASN, sebuah langkah besar untuk menegakkan keadilan bagi para abdi negara. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, status P3K yang lama menjadi tanda tanya kini mulai dipertimbangkan dengan serius. Dan inilah bukti nyata bahwa DPR RI hadir mendengarkan suara pengabdi, memastikan setiap aparatur memperoleh kepastian penghargaan dan juga masa depan yang layak. Langsung simpak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berpotensi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Informasi ini menguat usai wacana revisi terhadap Undang-Undang ASN mencuat. Kabar ini menjadi angin segar bagi P3K di tanah air. Pasalnya, selama ini hak P3K dan PNS dinilai masih mengalami ketimpangan. Undang-Undang ASN yang berlaku saat ini memuat sejumlah perbedaan antara P3K dan PNS, mulai dari status kepegawaian hingga hak atas jaminan sosial. P3K juga kerap cemas karena tak memiliki jaminan perlindungan dari pemutusan kontrak. DPR tak memungkiri potensi pengangkatan P3K menjadi PNS yang bersamaan dengan momentum perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RUU yang baru ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 ini memang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menutup jurang ketimpangan antara P3K dan PNS, serta memberi kepastian hukum bagi ASN.
Apapun statusnya, yang jelas kesejahteraan ASN mutlak dan tak boleh ditawar. Karena ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan, merupakan garda terdepan yang memotori layanan publik di tanah air. Karenanya, P3K tak perlu khawatir. ASN justru perlu terus waspada dan menangkal keresahan yang timbul karena misinformasi. Ya, kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K, guru dan PNS. Bahkan kami ingin nanti tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu menjadi PNS. Potensi peralihan P3K menjadi PNS perlu dikaji serius. Seluruh aspek harus ditimbang, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga kesanggupan keuangan negara. Meski penyusunan RU ini masih di tahap awal, DPR menjamin proses penyusunan kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap aspirasi publik akan didengar dan dicatat, terutama masukan dari aparatur sipil negara untuk memastikan RU ini mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik P3K maupun PNS. Berbagai pertimbangan nanti tentu kita akan mendengar dari para akademisi, para pendidik juga, para P3K juga, semua stakeholder yang terkait agar kemudian memberikan saran masukan kepada Badan Legislasi dan juga silakan memberikan saran masukan kepada Komisi 2 yang nantinya akan membahas apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS. Saya tentu akan memberikan dorongan yang terbaik. Kalau memang negara pemerintah mampu, maka bukan tidak mungkin ya P3K secara bertahap nanti bisa diangkat menjadi PNS. Koperasi Merah Putih hadir sebagai salah satu program utama Presiden Prabowo yang menempatkan desa di mana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bangsa. Melalui koperasi ini masyarakat desa berperan aktif dalam mengelola sumber daya, memperkuat kemandirian serta menciptakan kesejahteraan bersama. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17, Komisi 6 DPR RI berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu membuka akses permodalan, meningkatkan daya saing produk lokal, hingga memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang Komisi 6 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan dari program Koperasi Merah Putih, yang mana memiliki target 80.000 unit di seluruh Indonesia. Di mana program ini pemirsa diharapkan dapat mendorong gerakan ekonomi rakyat untuk diharapkan juga menjadi koperasi yang mampu mengentaskan kemiskinan. Dan untuk lebih dalam pemirsa, kita akan kulik dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Nurdin Khalid. Bapak, gimana Pak sebenarnya dari skema Koperasi Merah Putih ini?
Ya, jadi insan-insan Koperasi Indonesia kita patut bersyukur dan tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan Koperasi Desa Koperasi Merah Putih. Nah, ini adalah merupakan daripada penjabaran program implementasi daripada pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini kesempatan bagi Koperasi Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi dominan atau menurut Bung Hatta adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, tentu harapan kami bahwa dari skim-skim yang telah disiapkan atau program disiapkan oleh pemerintah itu harus betul dikawal dengan tetap berpatokan kepada prinsip-prinsip jati diri koperasi. Tetap harus menganut nilai-nilai universal daripada prinsip koperasi, di mana koperasi itu adalah ada nilai kesetaraan, ada nilai demokrasi, ada kemandirian, dan yang paling penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Itulah kemudian kita mengapresiasi betul program Bapak Presiden tentang pembentukan koperasi ini, karena lewat koperasi inilah kemudian kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat. Bukan kesejahteraan orang per orang, tapi dengan catatan bahwa betul-betul Koperasi Merah Putih harus menjadi pelaku ekonomi di desa. Jangan kita, saya mengingatkan bahwa jangan kita mengulang daripada kesalahan pembinaan yang terjadi ketika Koperasi Desa di zaman Orde Baru. Waktu itu ini juga dengan impres, saya kira Presiden Soeharto waktu itu juga cita-citanya, mimpinya juga sangat bagus ya, menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi. Tapi kemudian karena pelaksananya adalah instruktif, maka KUD itu hanya berhasil menjadi stabilitas harga pangan, stabilitas harga khususnya gabah beras, kemudian menciptakan Indonesia swasembada beras di tahun 88. Tapi kemudian gagal menjadi pelaku ekonomi, sehingga ketika reformasi terjadi, KUD itu sudah ada dan tiada, itu kira-kira. Nah, ini tidak boleh terulang. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa pendekatan pembinaan khususnya di bidang usaha harus pendekatan pada alokasi ekonomi, bukan pendekatannya pada modal. Kenapa? Karena dengan alokasi ekonomi diberikan kepada Koperasi Merah Putih, maka modal akan pasti mengikut. Artinya bahwa ketika ada alokasi ekonomi kepada Koperasi Merah Putih, maka pasti seluruh perbankan maupun non-bank akan tertarik untuk membiayai. Karena pendekatannya pada alokasi ekonomi dengan tetap memperhatikan daripada efisiensi tadi, tetap memperhatikan kepada kelayakan usaha yang berorientasi kepada keuntungan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Lantas bagaimana dengan mekanisme konkret dari untuk menjamin koperasi ini sebagai gerakan yang benar-benar dari bottom up, gerakan kesejahteraan atau ekonomi dari rakyat sendiri? Nah, jadi yang pertama sebenarnya adalah potensi daripada di desa tersebut. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan dasar, apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat desa itu. Nah, tentu misalnya potensinya, kalau potensinya pangan, nah maka pemerintah harus memberikan alokasi ekonomi di bidang pangan. Kemudian bank membiayai daripada pengadaan pangan tersebut. Kemudian di daerah itu diperlukan misalnya distribusi 9 bahan pokok. Maka berikanlah kepercayaan kepada Koperasi Merah Putih untuk mendistribusikan seluruh kebutuhan seluruh 9 bahan pokok. Sehingga produsen kita baik dari BUMN maupun dari swasta itu harus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian maka mekanisme ini akan membuat daripada koperasi ini betul-betul menjadi pelaku ekonomi dominan di desa. Terakhir Pak, terkait dengan langkah konkret ke depan dalam mengawal program ini Pak. Ya, jadi saya kira dan antara sekarang yang diberi kewenangan oleh negara menjadi holding daripada seluruh BUMN baik dari investasi maupun personal, ini harus betul-betul juga ikut berperan secara maksimal di dalam mengawal program-program yang diberikan kepada Koperasi Merah Putih. Tidak bisa kita seperti yang dulu lagi ya. Nah, oleh karena itu harus dibuat betul-betul skema di mana pelaksanaan koperasi tidak merasa bahwa ini bantuan. Tapi adalah sebuah program yang pendekatannya tetap harus personal, pendekatannya tetap harus kelancaran usaha, berorientasi kepada menciptakan hasil yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Nah, itu kemudian tentu DPR juga harus memberikan pengawasan maksimal. Nah, yang paling penting adalah peran Menteri Koperasi dengan seluruh jajaran dinas koperasi sampai kabupaten kota. Nah, Kementerian Koperasi harus betul-betul konsen dan fokus di dalam pertama penyiapan sumber daya manusia. Yang kedua, kemampuan daripada para pengelola secara profesional.
Ya. Yang ketiga, pengawasan soal penggunaan anggaran, penggunaan modal sesuai dengan kelihatan usaha. Dengan demikian maka ini betul-betul bisa dikawal. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Nurdin Khalid. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai Usman Husin yang mendukung instruksi Presiden soal pupuk berkualitas dan juga terjangkau. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Dan tentunya pembahasan dari beberapa media pada sore hari ini. Di sini, Komisi 4 DPR RI menyambut positif langkah Presiden dalam menginstruksikan peningkatan kualitas dan juga keterjangkauan pupuk bagi petani di seluruh Indonesia. Tentunya pemirsa terkait hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Usman Husin menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya DPR dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, serta menghapus praktik kelangkaan dan juga disparitas harga di lapangan. Dan juga pupuk bukan sekedar kebutuhan teknis, tetapi faktor strategis yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional. Dan di sini DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan instruksi Presiden melalui fungsi pengawasan dan juga penganggaran agar program peningkatan distribusi pupuk berjalan transparan dan juga efektif. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku usaha pupuk menjadi kunci agar petani mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dengan dukungan penuh DPR RI, diharapkan kebijakan ini tentunya mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu DPR RI menegaskan undang-undang penyandang disabilitas tak bertentangan dengan konstitusi. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya dalam menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa diskriminalisasi. Tentunya di sini DPR RI juga menilai regulasi ini justru menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.
Melalui undang-undang tersebut, DPR RI memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga akses publik. Di sini juga pemirsa, DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di tingkat pusat maupun daerah, agar implementasinya tidak menyimpang dari semangat keadilan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Penyandang Disabilitas bukan hanya sah secara konstitusional, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang inklusif dan juga berkeadilan bagi semua. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Usman Husin yang mendukung instruksi Presiden soal pupuk berkualitas dan juga terjangkau, serta DPR RI menegaskan Undang-Undang Penyandang Disabilitas tak bertentangan dengan konstitusi. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.